Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia Aziz. Di sini kita akan menjelaskan tentang financial accounting. Chapter 7 yaitu fraud, internal control, and cash. Fraud yaitu tindakan tidak jujur dari seorang karyawan yang menghasilkan manfaat bagi karyawan dengan kerugian bagi perusahaan. Yang menyebabkan adanya fraud yaitu adanya kesempatan, tekanan keuangan, dan rasionalisasi. Tujuan internal control, yang pertama jaga aset, kedua tingkatkan keakuratan catatan akuntansi, ketiga meningkatkan efisiensi operasi, yang keempat pastikan kepatuhan dengan hukum dan peraturan. 5 komponen utama, pertama kontrol lingkungan, kedua penilaian risiko, yang ketiga kontrol kegiatan, keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pengawasan. Halo, saya Siva Nurkalisa. Kalian bisa panggil saya Siva. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama mengenai Principles of Internal Control Activities, yaitu adalah prinsip kegiatan pengendalian internal. Prinsip ini mengenai tanggung jawab. Yang pertama itu kontrol efektif. Kontrol efektif itu ketika seseorang diberikan tugas dan seseorang itu memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya itu sendiri. Itu adalah kontrol yang paling efektif. Jadi seseorang bisa kontrol terhadap tugas masing-masing yang diberikan. Terus untuk yang kedua itu menetapkan tanggung jawab sesering mungkin, hanya membatasi akses ke personal yang berwenang. Jadi ketika kita memiliki tugas, ketika ditetapkan tugas, kita hanya menetapkan tugas kita itu hasil tugasnya kepada yang berwenang aja, bukan kepada kalangan banyak. Seperti kita punya teman kerabat itu biasanya nggak dibolehkan untuk mengetahui tugas yang diberikan oleh kita, karena itu sifatnya adalah privacy. Itu adalah suatu tanggung jawab kita untuk menjaga hasil kerjanya kita itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada pemisahan tugas. Di sini kita diajarkan sebagai individu yang berbeda-beda, kita harus bertanggung jawab terhadap kegiatan yang terkait dengan tugas kita. Jangan hanya tugas kita selesai terus kita tidak mementingkan kegiatan tersebut berjalan sesuai ketentuan atau tidak, berjalan dengan hasil keputusan yang baik atau tidak. Terus untuk yang kedua itu ada tanggung jawab terhadap penyimpanan catatan suatu aset, baik yang fisik ataupun catatan-catatannya. Jadi kita sebagai accounting harus bertanggung jawab terhadap catatan-catatan terhadap fisik tersebut, entah fisik itu keluar atau fisik itu masuk atau ditambahkan. Itu kita harus bertanggung jawab, kita harus mengetahui dari setiap transaksi-transaksi yang ada di perusahaan kita. Nah, untuk yang selanjutnya, prinsip kegiatan kontrol internal, salah satunya itu ada memiliki prosedur dokumentasi. Itu prosedur tersebut sangat menjunjung kita untuk bisa menyelesaikan tugas kita. Jadi nggak cuma hari ini aja kan, kita nggak ingat ya dokumen-dokumen apa yang sudah kita selesaikan atau dokumen-dokumen apa yang memang nantinya bakal kita butuhkan. Itu pasti kita harus membutuhkan dokumentasinya untuk bisa kita gunakan di masa yang akan datang. Terus untuk kemudian ada karyawan harus segera memforward dokumen yang telah diterima. Jadi jangan cuman kita dapat dokumen hanya cuman berhenti di kita aja, karena kan setiap perusahaan memiliki divisi-divisinya, setiap transaksi, setiap kegiatan itu ada tanggung jawab masing-masing. Jadi baiknya karyawan kita harus segera men-forward dokumennya, jangan di pending, karena kita harus memikirkan kegiatan karyawan kita yang memang menunggu hasil kerja kita. Perkenalkan, saya Cecilia Malona. Nah, kemudian prinsip lainnya dari internal control yaitu physical control. Bisa dilihat di slideshow presentasi kalau ada beberapa contoh dari physical control, seperti adanya pemasangan sensor tubuh untuk mendeteksi adanya pencurian. Kemudian tempat penyimpanan yang aman seperti brankas untuk menyimpan uang tunai atau juga berkas-berkas penting. Kemudian ada time clocks untuk menghitung waktu kerja para pegawainya. Kemudian mengunci seluruh gudang atau tempat penyimpanan barang-barang berharga. Memfasilitasi dengan teknologi komputer yang dilengkapi dengan password atau fingerprint yang juga hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Dan yang terakhir ada
pemasangan alarm untuk mencegah adanya kerusakan atau kayak pencurian gitu. Nah, prinsip selanjutnya yaitu ada independent internal verification. Jadi, melakukan pencatatan yang terverifikasi dan dilakukan oleh badan independen secara berkala. Dan nanti badan independen tersebut melaporkan perbedaan pencatatan kepada manajemen. Nah, selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu adanya kontrol dari human resource. Di sini human resource berperan untuk melakukan pengecekan kepada para pegawainya, untuk melakukan rotasi pekerjaan dan juga memberikan liburan. Kayak contohnya di Bank Mandiri mewajibkan para pegawainya dalam 1 tahun untuk mengambil block leave selama 5 hari kerja. Jadi itu bisa mencegah terjadinya fraud. Kemudian melakukan pengecekan latar belakang keluarga seperti usaha di luar pekerjaan, kemudian latar belakang keluarga, harta, dan juga laporan pajaknya. Nah, keterbatasan dari internal control itu adanya biaya yang harus dikeluarkan. Jadi cost-nya itu nggak boleh melebihi dari benefit yang didapetin oleh perusahaan. Kemudian memerlukan manusia, dan di mana manusia itu juga sering error kan, ada human element yang juga bisa error gitu. Dan kemudian skala bisnisnya juga besar. Oke. Itu dia learning objective yang pertama mengenai fraud dan principle of internal control.